ke urgensi data center di Indonesia. Oke. Seberapa urgenkah sebenarnya Indonesia ini membutuhkan data center? Ya, tadi saya sempat ada 3 key driver sebenarnya yang terkait dengan kenapa sih data center ini berkembang dengan sangat cepat, terutama 4 tahun terakhir. Ya. Key driver pertama itu adalah internet penetration. Ya. Kita tahu saat ini saat ini sudah ada 58% dari penduduk Indonesia sudah terhubung ke internet. Artinya lebih dari 180 juta penduduk kita sudah memiliki akses ke internet, dan itu semua data sebenarnya ya, transfer. Yang kedua, memang ada yang kaitannya sama cloud computing. Jadi semakin banyak, terutama UMKM, yang menggunakan cloud computing. Kemudian yang ketiga memang terkait dengan regulasi. Jadi memang kita pernah dengar dulu ada PP 82. Baik. Memang saat ini ada beberapa pihak yang mencoba merevisi. Tapi PP 82 ini intinya di pasal 17 ayat 2-nya clear bahwa seluruh perusahaan yang menyediakan layanan publik, data center dan disaster recovery center harus di Indonesia. Baik. Nah, ini oleh OJK diturunkan dengan sangat jelas di POJK 38. Jadi khusus untuk seluruh institusi keuangan, mereka harus di Indonesia. Itu sudah terjadi. Baik, berarti bagaimana dari sudut pandang ID Pro sendiri di sini? Apakah melihat hal tersebut sebagai, apakah sifatnya di sini mendukung atau sebenarnya sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan dalam arti data center sebaiknya di Indonesia saja? Ya, kami mendukung data center sebaiknya di Indonesia saja, karena Pak Jokowi juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa data is the new oil. Jadi jumlah data ke depan diprediksi, baik itu Gartner, Forrester atau IDC, jumlah data yang akan di-generate, ditransfer, diproses akan sangat besar. Dan itu adalah kekayaan yang luar biasa besar. Baik. Jadi kalau itu bisa di-host di luar Indonesia, maka kita akan rugi sekali. Bangsa kita akan rugi sekali. Jadi, dan ini kita langsung melihat secara praktis bahwa dikatakan bahwa WeChat Pay akan segera masuk dan juga beroperasi di Indonesia. Tentunya kan ini seperti yang sudah kita diskusikan akan terkait dengan keuangan, e-commerce, finansial dan lain sebagainya. Pendapat Anda bagaimana apabila WeChat Pay ini kemudian beroperasi di Indonesia? Apakah sebaiknya pusat data itu dibangun juga di Indonesia atau mengikuti regulasi pemerintah boleh dibangun di luar negeri? Iya, saya harus cek ya. Tapi saya tahu WeChat Pay kan bergerak di bidang payment. Payment ini is a heavily regulated industry, payment. Saya yakin itu di bawah OJK. Jadi memang by default dia harus ada di Indonesia kalau WeChat Pay. Dan mengikuti aturan-aturan yang sebelumnya sudah disebutkan tadi. Betul. Kemudian ini juga menjadi salah satu urgensi yang tadi sudah Anda sebutkan untuk keamanan data, karena kita tahu bahwa data di Indonesia ini sepertinya memang kita banyak mengakses website-website dan mungkin juga aplikasi yang ada di luar negeri. Pendapat Anda bagaimana sebaiknya bagi para pengguna ini dapat melindungi secara pribadi untuk keamanan datanya? Oke, untuk pertama memang kita harus tahu bahwa banyak sekali kegiatan hacking di luar sana. Itu memang satu hal yang sangat alamiah. Ketika orang sudah banyak menggunakan cloud, maka akan semakin banyak orang di cloud industry yang mencoba untuk masuk ke data kita. Jadi aspek pengamanan pertama memang harus ada di Indonesia dulu, terutama yang terkait public services ya. Karena apalagi sekarang kita tahu Netflix, GameStream atau yang perusahaan-perusahaan e-commerce itu kan sangat berpotensi untuk mengeruk data banyak dari masyarakat Indonesia. Dan itu bisa sangat berbahaya kalau nanti misalnya ada isu dengan sebuah negara yang data centernya banyak diakses oleh Indonesia, masyarakat Indonesia, tapi kita ada isu bilateral dari dua negara ini. Maka wilayah yurisdiksinya akan sangat sulit oleh pemerintah Indonesia untuk bisa dilakukan proses pemeriksaan. Tapi kalau di Indonesia semuanya akan jadi lebih simpel.